Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat RSPPN, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Nah, hari ini dalam rangka Hari Talasemia Sedunia tahun 2025, kita mau membahas tentang talasemia. Nah, sebelumnya apakah sobat-sobat di sini tahu bahwa banyak dari anak-anak di Indonesia ini lahir dengan talasemia, di mana penderitanya ini bisa sampai mendapatkan perlakuan atau kebutuhan transfusi darah seumur hidupnya, tapi ini hanya beberapa kasus saja ya. Nah, tema Hari Talasemia Sedunia yang diangkat untuk tahun 2025 ini adalah Bersama untuk Talasemia, Menyatukan Komunitas, Memprioritaskan Pasien. Nah, di Hari Talasemia ini juga kita mau mengajak teman-teman dan sobat-sobat semua untuk We Are One, menyatukan komunitas dan patient first, yaitu memprioritaskan pasien. Tetap bersama kami ya dalam episode spesial kali ini, yaitu membahas talasemia bersama saya Dinda Noverinta Prahentika. Tentu saja dengan narasumber kita yang sudah bersedia hadir saat ini. Di samping kanan saya yaitu Dr. Arditya NDR, Sari Spesialis Patologi Klinik. Selamat datang dokter. Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan ya dok, untuk bersama-sama kita belajar tentang talasemia. Nah, beliau ini merupakan salah satu dokter yang berpraktik di RSPPN Sudirman. Ya, halo dokter, gimana kabarnya dok hari ini? Halo Mbak Dinda, kabar saya sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya dokter, mungkin bisa disapa dulu ya dok ya, sobat-sobat yang ada di rumah yang sudah menantikan podcast ini. Iya, baik, terima kasih. Halo Sobat RSPPN, bagaimana kabarnya? Sehat selalu ya? Iya, terima kasih dokter. Ya, oke dokter, hari ini kita dalam rangka Hari Talasemia Sedunia nih dok, tahun 2025. Kita mau mengulik tentang talasemia ya dok ya. Gimana nih dok, apakah sudah bisa dimulai? Boleh, silakan. Oke. Baik dokter, nah ini kan tema yang kita angkat saat ini mengenai talasemia ya dok ya. Nah, mungkin ada sobat-sobat di rumah yang mungkin belum tahu apa sih itu talasemia dok. Jadi mungkin bisa dijelaskan dulu bagi teman-teman kita yang mungkin kurang mengenal ya dok, apa sih talasemia itu? Baik. Silakan dokter. Baik, terima kasih Mbak Dinda. Sebelum kita ke talasemia, kita mengetahui ya, menurut data WHO bahwa Indonesia itu untuk kejadian kasus talasemia atau prevalensi kasus talasemia itu sekitar 6-10%, cukup tinggi ya Mbak Dinda ya. Dimana artinya dari 100 orang itu ada sekitar estimasi 6-10 orang membawa sifat gen talasemia ya. Sehingga Indonesia sering disebut sebagai negara yang masuk dalam sabuk talasemia gitu ya. Nah, kita ke pokok permasalahan. Talasemia adalah, atau yang kita sering sebut sebagai talasemia, nah, itu adalah penyakit genetik berupa kelainan darah di mana yang bermasalah adalah eritrositnya. Eritrosit atau sel darah merahnya itu pecah atau lisis. Kita sering menyebutnya hemolisis ya. Nah, bagaimana sih kok bisa lisis itu, kok bisa pecah? Nah, kita kupas ya Mbak Dinda, bahwa sel darah manusia itu ada berbagai macam jenisnya. Ada eritrosit, sel darah merah, ada leukosit, sel darah putih, ada trombosit, keping darah ya. Dimana eritrosit itu atau sel darah merah jumlahnya yang paling banyak Mbak Dinda, 4,5 juta sel per mikroliter. Selain itu juga dia mempunyai fungsi yaitu mengikat oksigen dan mengalirkan ke seluruh tubuh untuk mendukung metabolisme. Nah, eritrosit mayoritas paling besar 95% terdiri atas hemoglobin, di mana struktur dari hemoglobin itu berupa heme, pigmen heme dan globin. Globin itu suatu protein ya, terdiri atas asam amino dengan susunan tertentu yang sudah sesuai dan jumlah yang cukup untuk melaksanakan tugasnya dengan maksimal. Nah, masalah yang ada di talasemia itu adalah adanya gangguan atau kekurangan dalam pembentukan rantai globin ini. Kita sering menyebutnya sebagai defek sintesa rantai globin. Nah, gitu. Jadi seperti itu Mbak Dinda. Oh, baik dokter, mungkin bisa dijelaskan dulu ya dok ya. Menurut yang saya baca ya dok ya, itu kan ada beberapa kasus yang memang pasien-pasien ini tuh membutuhkan transfusi darah yang
berlangsung seumur hidupnya gitu dok. Jadi ini apakah semua pasien dengan talasemia ini perlu ditata laksanakan transfusi darah seumur hidupnya gitu dok, dengan bantuan transfusi darah terus gitu dok? Mohon dijelaskan. Jadi Mbak Dinda, tidak semua kasus talasemia itu membutuhkan transfusi darah. Ada yang beberapa yang tidak membutuhkan. Nah, kita mengarah ke tipe-tipe klasifikasi dari talasemia ya. Ini kan masalahnya ada di eritrosit, sel darah merah, di mana di situ terdiri dari hemoglobin ya, terdiri dari pigmen hem dan rantai globin. Kegagalan pembentukan dari rantai globin ini, defek dari sintesa rantai globin ini yang menjadi masalah di talasemia. Kromosom manusia itu ada namanya kita kenal sebagai kromosom 11 dan 16. Kromosom 11 itu bertanggung jawab atas pembentukan rantai globin beta. Kemudian kromosom 16 itu bertanggung jawab atas pembentukan rantai globin alfa gitu. Nah, rantai alfa dan beta ya. Jadi si globin itu terdiri dari 2 subunit rantai alfa dan beta. Kita mulai dari membicarakan dari alfa dulu ya. Baik, ya kromosom 16 tadi yang bertanggung jawab untuk pembentukan rantai alfa. Ya, ditandai dengan adanya gen alfa di situ. Nah, satu kromosom pembentukan rantai globin alfa itu terdiri dari 2 gen. Jadi kalau kita manusia mempunyai sepasang kromosom, artinya ada 4 gen alfa di situ. Ya, jika normal maka pembentukannya empat-empatnya ini normal terbentuk gitu ya. Kemudian gangguan atau defek dari sintesa rantai globin pada talasemia yang alfa ini disebut, kita kenal sebagai delesi, hilang, ada yang miss, hilang. Nah, dari 4 gen alfa tadi, misalnya ada 1 gen alfa yang hilang, missing, delesi, itu kita kenal sebagai silent carrier, yaitu gangguannya sebesar 75%. Kemudian ada yang delesi berikutnya 2 gen, berarti 50% ya, separuh ya. Itu kita menyebutnya talasemia alpha trait, dan degradasi sampai ke bawah gitu seterusnya. Bahkan ada kromosom 16, tipe yang kromosom 16-nya itu tidak mampu membentuk gen alfa sama sekali. Nah, itu ya kita sebut sebagai hidrofetalis, di mana si bayi itu tidak viabel untuk dilahirkan, jadi sudah meninggal duluan gitu ya. Ini tentang talasemia alfa. Nah, gradasinya itu searah ya Mbak Dinda. Delesinya semakin berat, jadi semakin banyak gen yang mengalami delesi, otomatis manifestasi klinisnya juga semakin berat, seperti itu. Kemudian kita menuju yang beta ya, beta talasemia, di mana itu ditanggung-jawabi oleh kromosom gen 11. Nah, itu satu kromosom itu terdiri dari 1 gen untuk membentuk rantai beta. Nah, kalau kita punya sepasang maka ada 2 gen beta. Kalau tadi gangguan atau defek sintesa rantai globin alfa tadi kan berupa delesi, hilang. Nah, sedangkan pada rantai globin beta ini berupa mutasi gitu ya. Nah, kita berarti kalau punya sepasang kan 2 gen beta. Kalau misalnya ada 1 dari gen itu yang mengalami mutasi, maka 50% akan terganggu. Jadi manifestasi klinisnya tentunya lebih berat dibandingkan antara beta dengan alfa, itu lebih berat beta ya. Karena kalau yang alfa tadi kan 4 gen ya yang berperan, sedangkan kalau yang beta ini hanya 2. Jadi 1 saja berefek itu maka 50% sudah terkena, dan itu kita menyebutnya talasemia minor, sebagai beta talasemia minor. Nah, kemudian ada dua mengalami mutasi, gen betanya dua-duanya mengalami mutasi, itu akan kita menyebutnya sebagai talasemia mayor. Nah, ini yang manifestasinya lebih berat, anemianya berat, kemudian gejala-gejala klinisnya juga berat, seperti itu, Mbak Dinda. Baik dokter, berarti untuk yang membutuhkan transfusi darah seumur hidup tadi juga masuknya ke yang beta mayor ya dok? Iya betul. Untuk yang silent atau talasemia minor masih belum membutuhkan. Untuk yang lebih pada yang
talasemia mayor yang membutuhkan tergantung dengan transfusi seumur hidup. Kemudian untuk gejalanya Mbak Dinda, kalau talasemia mayor gejala klinisnya muncul ya, gejala klinisnya berat, mulai dari anemia, pucat, kemudian dia perutnya membuncit. Ini dari pengaruh hepatosplenomegali yang terjadi. Jadi hepar atau hati, organ hati atau limpa itu mengalami pembesaran sehingga terlihat dari pemeriksaan fisik ataupun kita saat memeriksa itu dia perutnya buncit. Kemudian itu juga merupakan proses dari extramedullary erythropoiesis, Mbak Dinda. Maksudnya gini, pada penderita talasemia itu kan terjadi hemolisis ya, sel darah merahnya dihancurkan terus-menerus. Maka otomatis tubuh mengkompensasi dengan membentuk eritrosit di sumsum tulang. Kan pembentukan eritrosit sel-sel darah itu sebenarnya utamanya adalah di sumsum tulang. Tapi karena begitu dahsyatnya, besarnya si hemolisis ini, pecahnya sel eritrosit ini, tubuh nggak mampu mengkompensasi dari si sumsum tulangnya, maka tubuh mencari organ di luar sumsum tulang. Maka disebut extramedullary erythropoiesis. Nah, biasanya pada organ hepar, pada organ limpa, di mana dia akan bertugas juga untuk membentuk sel-sel darah merah yang menggantikan yang sudah lisis, sehingga dia mengalami pembengkakan, terjadilah hepatosplenomegali itu. Kemudian juga kita bisa temukan pada anak-anak itu derajat tumbuh kembangnya itu terganggu, karena itu juga mempengaruhi kelenjar pembentuk hormon ya, growth hormon ya. Terus juga pubertasnya juga terlambat bisa. Terus juga yang khas sekali ya Mbak Dinda, dari pemeriksaan fisik kita lihat bahwa tulang dari wajah dari si penderita talasemia ini berbeda dengan penampilan orang normal, yaitu kita sering mengenalnya facies coli. Jadi pada tulang dahi dan juga tulang-tulang pipinya menonjol, kemudian tulang hidungnya masuk ya ke dalam, sehingga seperti tampilannya seperti facies coli. Ini khas sekali ditemukan pada pasien-pasien talasemia seperti itu. Baik dokter, sesuai dengan apa yang sudah dokter sampaikan, memang ini tuh penyakit yang fokusnya genetik gitu ya dok ya. Jadi bisa disebut penyakit talasemia merupakan penyakit genetik atau penyakit yang diwariskan, begitu ya dok ya. Nah, ini untuk mekanisme pewarisannya sendiri gimana nih dok, dari orang tua ke anaknya gitu, mungkin bisa dijelaskan dok? Baik, Mbak Dinda, sebelumnya pendahuluan kita ingatkan kembali ya, tadi kan ada yang kasusnya itu adalah silent carrier. Dia karier, pembawa sifat gen talasemia. Jadi penderita ini, pasien ini itu tidak ada anemia, bahkan tidak ada anemia, tidak ada gejala, tetapi dalam tubuhnya dia membawa adanya sifat gen talasemia, bisa menurunkan kepada keturunannya, seperti itu. Nah, kita menuju ke kasusnya ya, Mbak Dinda, kita contohkan, boleh? Misalnya pada pasangan suami istri, di mana salah satu dari pasangan ini, misalnya suaminya itu adalah pembawa gen talasemia, karier tadi Mbak Dinda, itu maka peluang untuk melahirkan anak dengan sebagai karier pembawa juga itu sebesar 50%. Tinggi juga ya? Ya, dokter. Kemudian kasus yang lain misalnya adalah keduanya, pasangan ini baik suami maupun istri itu keduanya adalah karier pembawa sifat gen talasemia, maka peluang untuk terjadinya melahirkan keturunan pembawa gen talasemia sebesar 50%, dan bahkan 25% itu bisa mengarah ke talasemia mayor, seperti itu. Kemudian jika salah satu orang tuanya talasemia mayor, kemudian menikah dengan istri misalnya, istrinya itu pembawa atau karier, maka 50% akan bisa menjadi mayor keturunan yang dilahirkan akan menjadi mayor, talasemia mayor, dan 50% yang lain bisa sebagai karier juga. Nah, bagaimana kalau dua-duanya itu, di antara suami maupun istri itu seorang penderita talasemia mayor? Jelas bisa dipastikan 100% dari hasil keturunannya adalah seorang penderita talasemia mayor. Seperti itu. Baik dok, terima kasih atas yang sudah disampaikan barusan ya mengenai pewarisannya dok. Nah, ini karena itu diwariskan ya dok ya.
Ini apakah hal yang bisa kita lakukan, Dok, untuk mencegah terjadinya kasus-kasus talasemia baru, Dok? Mungkin ada deteksi dininya atau apa agar kita tuh bisa mengupayakan gitu, Dok. Gimana caranya untuk kita bisa menekan angka talasemia baru gitu, Dok? Baik Mbak Dinda, pertanyaan yang sangat bagus sekali ya, menarik sekali. Tentunya kita ya sebagai penggerak laboratorium, Mbak Dinda sendiri sebagai analis laboratorium, saya sebagai dokter laboratorium sudah sangat terpapar dengan hal ini. Nah, bagaimana sih kita mencegah untuk tertimbulnya kasus-kasus baru talasemia dengan bisa dengan pemeriksaan screening sederhana saja sebenarnya, deteksi dininya itu dengan pemeriksaan darah lengkap. Di mana sekarang Fasiankes di daerah di puskesmas maupun rumah sakit tipe kecil itu sebenarnya sudah punya namanya hematologi analyzer, ini alat untuk pemeriksaan hematologi. Nah, dari situ kita bisa kaji bagaimana HB-nya, anemia kah, turun kah, kemudian indeks eritrositnya terdiri dari MCV, MCH ya. MCV itu mean corpuscular volume, itu untuk ukurannya biasanya turun, kecil-kecil si ukuran si eritrositnya ini, MCV-nya turun, kita menyebutnya mikrositik ya. Kemudian MCH-nya mean corpuscular hemoglobin. Ini adalah pewarnaannya bagaimana, biasanya dia pucat ya, hipokromik gitu Mbak Dinda. Tapi tentunya kita juga harus ingat Mbak Dinda, tidak hanya tanda ini itu juga bisa terjadi pada kasus anemia defisiensi besi, di mana Indonesia juga masih banyak ya kejadian-kejadian anemia defisiensi besi, kasus anemia defisiensi besi. Jadi kita harus menyarankan untuk mendampingi dengan adanya pemeriksaan status besinya, ferritin misalnya. Ferritinnya gimana? Setelah kita lihat anemia, defisit anemia, kemudian mikrositik, hipokromik, ukurannya eritrositnya kecil dan pucat. Nah, kita periksa lagi. Periksa lanjutan gitu. Periksa pendampingannya. Itu adalah status besinya, ferritinnya bagaimana. Jika ferritinnya kurang dari normal, kita bisa mengarah ke diferensial diagnosa yang lain, yaitu bisa mungkin ke arah anemia defisiensi besi. Maka disarankan untuk dilakukan terapi besi, diberikan preparat besi, tablet tambah darah misalnya, kurang lebih 3 bulanan. Dalam 3 bulan kita evaluasi, jika ada improve ya sudah, jika tidak ada improve, nah ini yang kita harus waspada. Apakah ini sebuah kasus talasemia? Yang tentunya kita akan melanjutkan pemeriksaan dengan analisa globin tadi dengan menggunakan alat HB elektroforesa dan HPLC gitu namanya ya, untuk kita analisasi rantai-rantai globin tadi, fraksi dari globin tadi, seperti itu. Jadi ini memang dicurigai untuk talasemia itu jika variabel anemia defisiensi besi sudah tereksklud gitu ya, Dok, ya, sudah terhilangkan. Betul. Gitu ya. Kondisi defisiensi besi itu bisa mengaburkan ya, bahkan istilahnya gini, si defisiensi besi ini bisa menekan salah satu fraksi globin berupa fraksi A2 dalam kasus talasemia ini, seolah-olah jadi hasil elektroforesa HB-nya normal kok, padahal sebenarnya karena dikaburkan atau dipengaruhi oleh si defisiensi besi ini, ditekan oleh si defisiensi besi ini. Baik dokter, gitu. Ya terima kasih dok atas penjelasannya. Ini kembali lagi ya dok ya, kita fokus ke penderita talasemi dengan penata laksanaan atau penanganan yang membutuhkan transfusi darah seumur hidupnya gitu dok. Itu apakah ada dampak jangka panjangnya ya dok ya terhadap pasien tersebut? Monggo dok silahkan, ya, boleh dijelaskan. Jadi sebenarnya karena dilakukan transfusi terus menerus ya, itu ada jangka pendek, ada jangka panjang. Tidak hanya jangka panjang aja Mbak Dinda. Jangka pendeknya misalnya bayangin seorang penderita talasemia memerlukan transfusi secara berkala serial. Itu kita harus mengevaluasi atau aware terhadap apa yang ditimbulkan dari tindakan transfusi. Tentunya apa? Dalam waktu dekat bisa reaksi transfusi yang segera terjadi atau reaksi transfusi lanjutan ini. Terus kalau jangka panjang, nah dari proses transfusinya sendiri kan seseorang penderita talasemia mendapatkan tambahan sel darah merah terus dari orang lain ya, akhirnya lama-lama kan menumpuk. Nah, timbunan dari besi sel darah merah yang di dalam tubuh penderita ini menimbulkan suatu kondisi namanya hemosiderosis, ya, di mana dia akan memberikan dampak kerusakan pada berbagai organ, bisa di hepar, bisa di jantung, bisa menimbulkan stroke,
bisa menimbulkan penyakit-penyakit pada berbagai organ yang terdampak oleh timbunan besi ini. Jadi sangat fatal sekali ya akibatnya jika maksudnya jangka panjang masa depan dari si penderita talasemia mayor dengan transfusi. Apakah hanya transfusi saja yang berperan di sini? Enggak. Tapi seorang penderita talasemia tanpa transfusi pun, tanpa membutuhkan transfusi pun, kan dalam tubuhnya sudah terjadi hemolisis ya, Mbak Dinda. Jadi sel eritrositnya pecah, hemolisis terus. Nah, di situ juga terjadi deposit besi juga, yang tentunya akan berdampak pada organ-organ tadi. Gitu. Oke dokter. Jadi memang bagi seorang penderita talasemia ya dok ya, dalam menjalani kehidupan sehari-harinya tentu saja banyak masalah dan tantangan yang dihadapi untuk survive gitu ya dok ya. Jadi menurut dokter nih, bagaimana cara kita berupaya atau berkontribusi untuk saudara-saudara kita di luar sana yang menderita talasemia dok? Ya, baik. Ya kalau sebelumnya mungkin Mbak Dinda nggak kepikiran ya, bagaimana sih tantangan hidup yang dihadapi oleh seorang penderita talasemia itu. Jadi kita nggak ngeh mungkin atau kurang mengetahui, kurang kenal ya. Tapi dengan kita ngobrol pagi ini tentunya, oh seperti itu ternyata ya, begitu luar biasa, begitu dahsyatnya yang tantangan hidup yang mereka harus hadapi. Dampak yang ditimbulkan penyakit dalam jangka panjang dia akan menderita seperti apa. Jadi ini harus melibatkan berbagai pihak Mbak Dinda untuk mendukung si penderita talasemia. Dampaknya bisa dampak fisik kan tadi tentunya, dan juga jangan ketinggalan dampak psikis ada Mbak Dinda. Misalnya pada penderita talasemia yang anak-anak, ayo waktunya transfusi, ikut ke rumah sakit transfusi. Tapi seiring berjalannya waktu, seiring dia dewasa, menjadi remaja dan masuk ke dalam masyarakat, dia akan merasa cemas, takut, stres, ya, depresi mungkin ya. Jadi akan kekhawatiran akan penyakitnya. Kemudian dia merasa dirinya berbeda tampilannya dengan orang normal ya tadi ya. Kemudian dia akan kehilangan banyak waktu juga ya, misalnya waktunya dia sekolah atau kuliah, dia harus meluangkan waktu itu untuk melakukan transfusi ke rumah sakit. Nah, itulah yang mereka hadapi, begitu sangat luar biasa. Dampak psikis, dampak fisik. Jadi ini tidak sederhana, kita harus bersatu. Nah, ini sesuai dengan tema, slogan kita ya. Pada peringatan Hari Talasemia Sedunia untuk tahun 2025 ini kita mengangkat tema berupa bersama untuk talasemia, menyatukan komunitas, memprioritaskan pasien. Nah, banyak pihak yang terkait, mulai dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, kemudian kita sebagai nakes, bahkan sampai keluarga sendiri yang tentunya lingkaran paling kecil yang akan mendampingi si pasien atau penderita talasemia ini. Pemerintah sudah kita ketahui ya dari program JKN KIS di bawah BPJS itu sudah memberikan dukungan untuk pasien untuk penderita talasemia itu mendapatkan perawatan, misalnya terapi transfusi seperti itu. Karena kan talasemia sebagai salah satu masuk dalam penyakit mahal yang didukung oleh pemerintah, oleh BPJS ya. Kemudian untuk LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat, atau kita sebagai nakes atau kita sebagai masyarakat boleh mendukung dengan bergabung dengan komunitas yayasan talasemia, menggaungkan ya, menyerukan, mengkampanyekan tentang talasemia ini, penyakit talasemia ini, bagaimana perawatannya, bagaimana penurunannya, seperti itu. Kemudian juga edukasi juga perlu ya, penting kepada keluarga pasien penderita talasemia ini, supaya mereka juga ikut mensupport secara moral, terus bagaimana dia menguatkan si penderita sendiri, kemudian mengajak penderita itu untuk secara teratur berobat, melakukan transfusi. Kadang kan orang males ya Mbak Dinda, kalau sudah bayangin seumur hidup ya, seumur hidup mereka harus melakukan transfusi itu, lama-lama bosan juga gitu. Jadi harus tetap saling bersama-sama untuk mensukseskan bersama untuk talasemia, menyatukan komunitas, memprioritaskan pasien. Ya. Demikian.
Baik dokter, luar biasa sekali dokter ilmu yang kita dapatkan hari ini ya dok ya. Jadi kalau boleh saya highlight apa yang sudah kita obrolkan hari ini ya dok ya. Jadi memang talasemia ini merupakan penyakit genetik atau penyakit yang diwariskan gitu ya. Jadi pewarisannya tadi sudah disampaikan oleh dokter Aditya. Untuk detailnya bisa disimak di podcast kita hari ini. Kemudian untuk talasemia ini sendiri juga bukan hanya merupakan masalah dari penderita itu sendiri ya, tapi pastinya juga lingkungan-lingkungan di sekitarnya juga mengalami tantangan dari keluarganya, di masyarakat, sampai ke pemerintah. Nah, oleh sebab itu kita sebagai masyarakat yang sehat, kemudian sebagai keluarga yang mendampingi, itu juga kita juga tidak boleh untuk putus harapan atau melakukan tindakan-tindakan yang seharusnya memang tidak kita lakukan dengan berputus asa atau dengan malas berobat gitu ya dok ya. Ya, jadi benar. kita harus tetap senantiasa bersabar, kemudian kita mengusahakan apa yang bisa kita lakukan dengan cara contohnya tadi ya dok ya, untuk ikut komunitas-komunitas gitu ya dok ya, atau yang paling dekat dengan kita mungkin kita bisa membantu dengan donor darah seperti Betul itu ya dok ya, sekali, iya. untuk teman-teman kita yang menderita talasemia. Betul. Gitu. Nah ini jadi talasemia ini bukan tentang sekedar masalah medis ya dok ya, ini semua tentang perjuangan komunitas dan juga harapan. Betul. Gitu ya. Semoga ngobrol-ngobrol kita kali ini semakin menambah wawasan ya dok ya buat kita semua. Kemudian sebelum saya tutup nih dok, ada yang mau ditambahkan kah? Sudah. Cukup ya dok ya. Baik, terima kasih dokter atas sharing ilmunya. Semoga bisa tetap menambah ilmu kita semua. Jadi teman-teman yang ada di studio dan di rumah juga teredukasi tentang talasemia ini. Nah, terima kasih juga ya buat sobat RSPPN yang sudah stay tune di podcast ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan. Gitu. Amin. Terima kasih ya dokter ya. Sama-sama. Jangan lupa follow Instagram kami di rsppnsudirman.id dan jangan lupa like dan subscribe kami di channel RSPPN Sudirman ya teman-teman semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sehatku, Sehatmu, sehat kita semua.